Gadis itu dengan penuh kebahagiaan menyambut tunangannya yang merupakan juara tinggi sekolah. Namun dia terkejut saat menemukan bahwa tunangannya sudah menikahi putri dari seorang perdana menteri yang kaya raya. Saat itu gadis itu baru menyadari bahwa semua pengorbanannya selama ini ternyata sia-sia. Melihat mereka berdua yang kini sebut-sebut sebagai suami istri, hati gadis itu hancur lebur. Setelah bertahun-tahun setia, akhirnya hanya berujung pada pengkhianatan. Selama ini, gadis itu selalu berharap tunangannya akan kembali setelah sukses. Untuk membuat tunangannya tidak khawatir, dia menjalani hidup sebagai anak istri kecil yang menopang seluruh keluarga. Siang hari dia membuat tahu, malam hari menenun dan menjalin benang. Dengan keringat dan darah selama 4 tahun, dia mendukung tunangannya agar bisa lulus ujian. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ketika tunangannya kembali ke kampung dengan kehormatan, dia malah mengkhianatinya. Yang lebih membuat gadis itu kecewa, ibu mertuanya yang sudah lama dia layani, malah membuang barang-barangnya saat melihat perempuan licik itu masuk. Dia bahkan disuruh mengosongkan kamarnya untuk perempuan itu. Ibu mertuanya yang menganggap gadis itu bukan wanita yang pantas menjadi istri, meminta gadis itu untuk bersujud dan menjadi selirnya. Melihat pria yang pernah dia cintai, dia tidak hanya membiarkan perkataan ibu mertuanya, tetapi juga berkata bahwa pernikahan mereka hanyalah lelucon masa muda. Dia dan perempuan licik itu sudah menikah, dan meminta gadis itu untuk berhenti mempersulit mereka. Mendengar kata-kata yang begitu menusuk hati, gadis itu hancur. Dia yang sudah membantunya belajar dan merawat ibu mertuanya, akhirnya hanya mendapatkan jawaban bahwa pernikahan mereka hanyalah lelucon masa muda. Gadis itu merasa sangat kecewa, lalu meminta 1000 tael emas untuk menebus 10 tahun hubungan mereka. Namun, ibu mertuanya malah menghinanya, mengatakan bahwa jika bukan karena keluarga mereka mengadopsinya, gadis itu mungkin sudah mati kelaparan di jalanan. Kini, menjadi selir adalah kehormatan bagi gadis itu. Dalam keputusasaannya, pria itu akhirnya dengan enggan menyerahkan uang untuk gadis itu. Saat gadis itu pergi, dia mencabut peniti murah yang pernah diberikan pria itu dan menghancurkannya dengan keras, memutuskan hubungan dengan keluarga itu. Tak disangka, gadis itu yang sedang mendorong gerobak, bertabrakan dengan seorang pria yang terluka. Melihat luka pria itu cukup parah, gadis itu dengan baik hati membawanya pulang ke rumah, dan merawat luka-lukanya. Setelah beberapa tindakan cepat, pria itu akhirnya diselamatkan. Namun gadis itu tidak tahu bahwa pria yang dia selamatkan adalah seorang pangeran yang memiliki kekuasaan luar biasa. Keesokan harinya, gadis itu tetap menjalani rutinitasnya menjual tahu. Namun, perempuan licik itu datang sengaja mencari masalah, mengatakan gadis itu telah menyebarkan fitnah tentang pejabat istana, dan berniat membawa gadis itu ke pengadilan untuk dihukum. Gadis itu dengan tegas tidak takut. Melihat gadis itu bukan tipe yang mudah ditakuti, perempuan licik itu memperingatkannya untuk tidak merasa bangga, mengatakan besok pengadilan akan datang untuk menuntut pajak kepala, dan dia ingin melihat bagaimana gadis itu menghadapinya. Ternyata, hukum kerajaan pada saat itu menetapkan bahwa wanita yang berusia 18 tahun dan belum menikah akan dikenakan denda berat atau ditunangkan oleh pemerintah. Jika menolak, mereka akan dihukum cambuk dan dipenjara. Dengan waktu yang singkat, gadis itu bingung harus mencari suami kemana. Hal ini membuat gadis itu merasa kesulitan. Malamnya, gadis itu kembali dengan pikiran penuh. Namun dia menemukan bahwa pria itu belum pergi. Dia pun menyuruhnya untuk pergi. Pangeran yang sudah berpengalaman dalam kehidupan ini, merasakan untuk pertama kalinya ada yang tidak mengindahkannya. Untuk membalas budi gadis itu yang telah menyelamatkannya, dia meminta untuk tetap tinggal dengan alasan luka-lukanya belum sembuh. Namun gadis itu merasa khawatir dia adalah orang jahat, dan bersikeras mengusirnya. Saat itu, gadis itu mendengar suara ibu baik hati yang datang keluar pintu.